Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Demirala Ananda, saya Mulia Dinda Tulia Kasumo, saya Kristina Ujang, saya Diron Hakim, saya Wahyudi Nur, saya Muhammad Rian Kurniawan, saya Afran Sanur, saya Orlando Rewan Andris, dan saya Aziz Hasan. Serta asisten kami yaitu Mbak Tari Pramesti dan juga Mbak Elsa Amanda Putri, serta penanggung jawab praktikum yaitu Mbak Siti Nur Amila. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan salah satu alat tentang pengolahan bahan galian, yaitu adalah sluice box. Pengolahan bahan galian. Pada proses pemisahannya, mineral dari pengotornya dengan memanfaatkan sifat fisika atau kimia fisika permukaan mineral. Produknya berupa konsentrat, yaitu mineral berharga dan tiling. Tahapan PBG ada 2, yaitu preparasi. Preparasi adalah tahapan persiapan sebelum konsentrasi atau proses liberasi yang meliputi pengecilan dan pengelompokan ukuran. Yang kedua, konsentrasi, ialah tahapan proses pemisahan mineral berharga dari pengotornya yang memanfaatkan sifat fisika atau sifat fisiokimia permukaan mineral. Salah satu konsentrasi adalah sluicing. Sluice box merupakan suatu alat konsentrat mineral biji berdasarkan atas perbedaan spesifik gravity. Diharapkan dalam proses ini, mineral yang mempunyai spesifik gravity tinggi akan mengendap yang nantinya akan diambil sebagai konsentrat, sedangkan mineral yang ringan akan ikut terbawa aliran air sebagai tiling. Adapun prinsip dari sluice box sendiri ialah untuk memisahkan antara mineral berharga dengan yang tak berharga dengan berdasarkan atas gaya beratnya. Alat ini berbentuk box atau kotak yang bagian dalamnya dilengkapi dengan rivel yang gunanya untuk menahan material yang mempunyai berat jenis relatif besar dibandingkan dengan material lain sehingga mampu mengimbangi gaya dorong dari aliran air. Yang keempat, ketinggian rivel. Ketinggian rivel harus sebanding dengan ketebalan aliran air. Paling tidak harus melebihi kurang lebih 0,5 cm dari permukaan rivel. Yang kelima, panjang box. Panjang box sangat menentukan karena permukaan panjang akan makin besar, kemungkinan material itu untuk tersangkut pada rivel sehingga hasilnya makin besar. Selanjutnya, kekentalan. Semakin kental fluida, maka kadar konsentrat yang dihasilkan semakin rendah, tetapi jumlah konsentrat semakin tinggi. Selanjutnya, kekasaran butir partikel maupun kekasaran dari dek. Semakin kasar dek, maka gaya gesek semakin besar, sehingga partikel berat akan tertahan. Untuk fit yang kasar atau berdiameter besar, maka akan digunakan air yang cukup banyak. Kemiringan dek juga cukup besar. Bila fitnya halus, untuk mengatur tebal aliran harus diperhatikan ukuran besar butirnya dan harus seragam. Bagian-bagian dari sluice box. Bagian yang penting dari sluice box adalah sebagai berikut. 1. Launder. Berbentuk seperti tabung yang terbuat dari kayu atau dari susunan batu bata. Loader ini dibuat miring agar pulp bisa mengalir. 2. Feed hopper. Diletakkan pada bagian atas dari loader yang berguna untuk tempat masuknya feed. 3. Yaitu gate. Merupakan pintu yang bisa diturun-turunkan yang berguna untuk mengatur pulp yang keluar dari feed hopper, mengatur aliran air agar tetap luminar, dan mengatur tebal aliran air. Yang keempat, rivel. Ada yang letaknya memanjang dan ada yang letaknya melintang. Rivel berguna untuk menahan mineral berat agar mengendap sebagai konsentrat, sehingga mineral-mineral ringan terangkat dan terbuang sebagai tailing. Selanjutnya yaitu
gaya-gaya yang mempengaruhi kegiatan pada alat sluice box. Yang pertama yaitu gaya dorong air, merupakan gaya yang dihasilkan oleh fungsi kecepatan relatif, aliran air, dan partikel. Dalam prosesnya, partikel bergerak dengan kecepatan yang dipengaruhi oleh kedalaman air. Yang kedua yaitu gaya gesek. Ini terjadi antara material dengan dasar papan sluice box atau alas-alat. Yang ketiga yaitu gaya gravitasi, merupakan gaya yang mengakibatkan material jatuh ke bawah. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja alat sluice box. Pertama yaitu ada feeding. Feed dimasukkan dalam sluice box, yakni feed yang telah terliberasi seperti timah, emas, pasir besi. Kapasitas tergantung pada perbedaan spesifik gravity. Pada sluice box terdapat penghalang berupa riffle yang berfungsi sebagai alat stratifikasi. Untuk operasi ini, sebaiknya partikel-partikel yang berukuran besar disingkirkan terlebih dahulu. Riffle membantu terjadinya turbulensi. Bila partikel terlalu banyak, maka stratifikasi akan terganggu dan pengendapan tidak akan terjadi. Akibatnya, sebagian mineral berharga akan ikut terbuang sebagai tiling. Hal ini harus dibantu dengan cara mengaduk-aduk agar partikel ringan keluar. Yang kedua yaitu mekanisme cleaning. Bila partikel berat sudah penuh, wastewater atau air pencuci dialirkan dan akan terjadi pemisahan antara partikel berat dan partikel ringan, sehingga yang tertinggal hanyalah konsentrat. Kecepatan fluida dalam suatu aliran yang laminar pada tiap-tiap lapisan adalah tidak sama, maka ke atas kecepatan akan semakin bertambah. Akibatnya mineral-mineral dengan spesifik gravity yang berbeda akan dipisahkan, di mana gaya yang bekerja yaitu gaya dorong air, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Selanjutnya itu ada jenis sluice box. Yang pertama itu ada long tom. Di antara banyaknya jenis sluice box, jenis long tom memiliki bentuk yang sederhana dan memiliki banyak potensi kegunaan. Long tom adalah sluice box yang menggunakan lebih sedikit air dibandingkan sluice box lainnya. Terdiri dari kotak yang miring sepanjang 12 feet, lebar 15-20 inci, dan tingginya itu 24-30 inci. Oke, yang kedua itu ada deep box. Deep box itu merupakan modifikasi dari sluice box yang digunakan dalam kondisi sedikit air. Bentuknya sangat sederhana seperti sluice box pendek dengan panjang 12 inci, lebarnya 16 inci, dan tingginya 1-1,5 inci. Untuk menahan mineral bagian bawah, deep box ditutupi dengan kain goni, kanva atau karpet. Kemudian selanjutnya ada tipe-tipe riffle pada sluice box. Yang pertama, slope flat bar riffles. Secara umum, riffle ini berbentuk datar, namun sedikit miring. Jenis riffle ini sering digunakan untuk memisahkan emas dan pengotornya. Yang kedua, vertical angle iron riffles. Jenis riffle ini menjadi kedua yang paling efektif pada tahun 1990. Riffle ini berbentuk tidak lebih baik daripada slope flat bar riffle. Meskipun bibir horizontal atas seharusnya membantu dalam penciptaan pusaran, pada dasarnya bibir hanya meningkatkan panjang pusaran dibandingkan dengan kemiringan datar bar riffle. Kemudian yang ketiga ada compound riffles. Pada desain ini, riffle cenderung lebih sederhana dan kurang efektif. Para pembuat dari desain ini berharap adanya pusaran air yang agresif untuk memisahkan antara konsentrat dan pengotornya. Riffle in buta datar dengan aliran air yang dibuat jauh lebih turbulensi daripada bar lain, sehingga pada kecepatan aliran relatif lambat. Adapun kelebihan dari alat sluice box, yang pertama murah, yang kedua sederhana, yang ketiga tidak menggunakan energi listrik, dan yang keempat tidak menyebabkan polusi. Dan adapun juga kekurangannya, yang pertama dia membutuhkan fluida yang laminar, yang kedua memerlukan banyak air, dan yang ketiga tidak kontinu. Kesimpulan, sluice box merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan mineral berharga dengan mineral pengotornya.
Berdasarkan perbedaan berat jenis, kriteria konsentrat sangat berpengaruh dalam proses sluice box. Ketinggian ripple pada panjang box, banyaknya fluida berat jenis, material, kecepatan dan ketebalan fluida sangat berperan dalam proses sluice box. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tambang, salam hangat, salam jaya.